ini bagian coding dan kecerdasan artifisial. Oke, untuk hari ini ada yang nggak masuk? Ada. Siapa ini? Tiga. Oke. Sakit temannya. Ya. Kita doakan semoga yang sakit segera diberi kesembuhan dan sehat kembali, bisa belajar lagi bersama kuliah. Oke. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, kemarin kalian sudah sempat belajar tentang berpikir komputasional. Sudah apa belum? Sudah. Oke. Berpikir komputasional. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, saya ingatkan dulu. Masih ingat apa tentang berpikir komputasional? Coba yang pertama itu jawabannya apa? Apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Ini ya jawabannya ya, C. Betul ya? Berarti masih ingat. Oke, yang kedua. Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Oke, lanjut. Pola dalam berpikir komputasional itu berarti apa? Proses berpikir cepat. Proses berpikir cepat. Coba kita cek ya. Oke, ternyata jawabannya apa? Apa? Hal yang berulang dan bisa dikenali itu merupakan pola dalam berpikir komputasional. Nah, untuk hari ini kita ke sini. Kita belajar karena kemarin sudah belajar tentang berpikir komputasional. Hari ini kita belajar tentang menggunakan konsep berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah sederhana dalam kehidupan masyarakat. Jadi kita terapkan. Kalau kemarin masih apa sih? Dekomposisi apa sih? Pengenalan pola kan masih pengertiannya ya. Untuk hari ini kita masuk ke menggunakannya dalam memecahkan masalah sederhana. Oke, apa manfaatnya kalau kalian belajar berpikir komputasional? Kalau kalian nanti belajar berpikir komputasional, itu diharapkan kalian nanti menjadi seorang problem solver yang hebat, memecah masalah. Ya, hidup jadi lebih mudah, bisa mandiri. Siapa tahu nanti kalian bisa menjadi seorang programmer, Amin. ilmuwan, atau pencipta teknologi hebat dari SMP Negeri 2 Joko. Itu ya. Oke, sekarang sebelum kita kita mulai belajar, coba perhatikan ini. Ini kita melatih fokus ya. Coba. Ayo dijawab.
Apa itu berpikir komputasional? Ini materi yang lalu. Siapa yang ingat? Ada di situ. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan suatu masalah dengan pendekatan logis dan sistematis. Ada berapa komponen kemarin, masih ingat? Dua. Ada 4. 1. Sekarang kita masuk ke materi apa namanya, pemecahan masalahnya. Ini ya harus juga, silakan dikerjakan. Halo siswa, selamat datang kembali di channel Cakap Informatika. Pada video kali ini kita akan membahas topik lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita belajar bersama bagaimana cara berpikir yang berstruktur logis ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Langsung saja mari simak video selengkapnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada berbagai masalah seperti misalnya salah, namun kesiangan, sulit mengatur jajan, atau kebingungan menentukan langkah awal saat belajar. Nah, dengan menggunakan berpikir komputasional, kita dapat menemukan solusi yang lebih logis, terarah, dan efisien untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Mari kita mulai dengan contoh pertama, yaitu masalah dalam kesiangan dan sering terlambat ke sekolah. Kita akan menerapkan kerangka berpikir komputasional. Langkah pertama adalah dekomposisi. Artinya, kita akan memecah permasalahan menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dianalisis. Contohnya, mengapa saya bisa dalam kesiangan? Beberapa kemungkinan penyebabnya adalah saya tidur dari malam karena bermain ponsel atau nonton TV, saya lupa memasang alarm, saya merasa alarm tapi tidak bangun saat alarm berbunyi, atau saya sering menunda bangun setelah alarm berbunyi. Langkah kedua adalah pengenalan pola. Kita perhatikan kebiasaan yang sering terjadi. Misalnya, setiap hari Senin saya selalu terlambat karena pada hari Minggu malam saya tidur terlalu larut. Langkah ketiga adalah abstraksi. Kita mencari informasi penting dari keseluruhan permasalahan. Misalnya, yang paling mempengaruhi keterlambatan ternyata bukan seberapa saya belajar malam, tetapi karena saya tidak lebih tepat waktu dan tidak disiplin dengan alarm. Kita abaikan hal-hal kecil lain yang tidak terlalu berpengaruh. Langkah keempat adalah desain algoritma. Kita susun langkah-langkah atau solusi yang jelas dan bisa diterapkan setiap hari. Contohnya, menetapkan jam tidur maksimal pukul 9 malam. Kedua, memasang alarm pukul 05.30 pagi. Tiga, meletakkan alarm agak jauh dari tempat tidur agar harus bangun untuk mematikannya. Dan yang keempat, begitu bangun, langsung pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka dan menyegarkan diri. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, masalah gangguan kesiangan bisa diatasi secara logis dan terarah. Contoh kedua, Kita ambil satu contoh saja. Tadi contohnya tentang apa? Tentang masalahnya apa tadi? Bangun pagi tepat waktu. Masalahnya sering terlambat berangkat ke sekolah. Nah, bagaimana kalian supaya tidak terlambat lagi? Kita coba menggunakan berpikir komputasional. Yang pertama dengan apa? Dekomposisi. Kita pecah masalah yang besar tadi menjadi masalah-masalah yang lebih kecil. Contohnya, tidur larut. Ya. Kemudian alarmnya tidak bunyi. Kalau bunyi sampai langsung bangun apa? Tidur lagi. Gitu ya. Malas bangun, alarm sudah bunyi masih malas bangun. Artinya dekomposisi tadi kita pecah masalah menjadi bagian yang lebih kecil agar lebih mudah
Contohnya, mengapa saya bangun kesiangan? Kalau kalian apa alasannya? Begadang. Begadang, tidur terlalu malam. Coba ini, kalau kepalanya ditaruh itu berarti artinya bukan malam begadang. Buatan nggih. Kemudian apa lagi? Lupa masang alarm, kan bisa jadi itu ya. Lupa pasang alarm, akhirnya nggak bunyi alarmnya, nggak bangun. Kemudian masang alarm tapi tidak bangun. Bisa jadi sering menunda-nunda bangun meskipun alarm berbunyi. Alarm sudah berbunyi, nanti aja, saya ngantuk. Ada yang seperti itu. Alarm HP sudah dinyalakan, bunyinya buanter, keras sekali. Tapi jam berapa sih? Tidur lagi aja. Ada begitu ya? Ada yang semacam itu. Oke. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu dengan pengenalan pola. Ternyata terlambatnya tiap hari Senin. Ya. Mengapa? Karena setiap hari Senin terlambat. Polanya itu setelah dirasakan, kok saya ini setiap terlambat itu kok mesti hari Senin. Berarti polanya itu tiap Senin kalian selalu terlambat. Itu pengenalan polanya. Kapan sih saya terlambat datang ke sekolah? Oh, ternyata nggak setiap hari, ternyata hanya hari Senin saja. Mengapa? Karena yaitu tidak memasang alarm sehingga bangunnya lebih siang, lupa memasang alarm. Kemudian ini yang ketiga, abstraksi, fokus pada hal yang mempengaruhi bangun pagi. Fokus itu saja. Mengapa sih kok kita tidak bisa bangun pagi? Karena banyak hal. Mengapa? Belajarnya malam. Ya. Tetapi karena saya tidak tidur tepat waktu dan tidak disiplin dengan alarm, tidak disiplin, alarm sudah bunyi, ternyata tidak mau bangun. Kemudian lanjut yang ketiga, kalau sudah tahu seperti itu, maka kita susun langkah-langkahnya supaya kita tidak terlambat bangun lagi. Contoh, kita buat jadwal. Tetapkan bahwa jam tidur maksimal pukul 9 malam. Berarti kalau sudah lebih dari jam 9, berarti kita tidak mematuhi jadwal yang kita buat. Ya, berarti jam 9 kita sudah harus tidur. Kemudian memasang alarm pukul 5.30. Itu misalnya, kalau 5.30 itu menurut kalian terlalu siang apa terlalu pagi? Terlalu siang ya. Kalau kalian pasang alarmnya jam berapa? Jam 4. Ada lagi jam 5. Kalau 5.30 ada yang 4.30. Kalau 5.30 terlalu siang, subuhnya sudah habis. Gitu ya. Kan butuh salat subuh juga ya. Jadi itu terserah kamu membuat jadwalnya. Itu hanya contoh. Kemudian meletakkan alarm agak jauh dari tempat tidur agar harus bangun untuk mematikannya. Kalau alarmnya sudah di sampingnya kalian, sambil gerabak-gerabak begini, diraba, nyampe, langsung dimatikan, tidur lagi. Itu ya. Nah, supaya tidak tidur lagi, alarmnya agak ditaruh di jauh dari tempat tidur. Jadi otomatis kamu harus bangun dulu, turun dari tempat tidur, jalan dulu, ambil alarm untuk mematikannya. Seperti itu. Bisa? Nah, kemudian kalau sudah mematikan alarm ya, masuk kembali ke tempat tidur.
satu contoh masalah kalau kita atau kalian terlambat ke sekolah. Tapi saya yakin di kelas 7E ini tidak ada yang sampai terlambat. Berangkatnya jam 7 kurang 15 sudah sampai sekolah semuanya. Iya, seperti itu. Nah sekarang ini mulai. Kemarin sudah dibentuk kelompok. Satu kelompok ada 5 orang ya. Ada yang 4. Oke. Sekarang nanti kalian berkelompok. Saya beri LK, lembar kerja. Nanti kalian cari masalah. Terserah kalian. Nah, itu nanti masalah yang kamu angkat, kamu diskusikan dengan kelompok. Bagaimana cara menyelesaikannya dengan berpikir komputasional dengan 4 komponen tadi. Kalau sudah selesai, nanti kemudian presentasi ke depan. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Kemudian saya berikan LK-nya. Ini kelompoknya mana? Dengan Mas Yaya. Hadap ke sana ya. Kelompok. Ini kalau ini nggak ada, nah, ya boleh berempat berarti pindah ke sini ya. Pindah ke sini nggak ada. Ini boleh ke sini, dapat. Dengan ini. Pasti kencang ya, silakan. Ini berapa orang? Ini 5, berarti yang ini ke sini ya biar
Ini masalah yang diangkat sampah. Ya silakan, ini semua boleh mengungkapkan pendapatnya. Habis. Sekarang kita presentasi, ya. Presentasi dulu. Oke. Cukup dulu, ya. Nah, sekarang yang presentasi untuk yang pertama. Ya, ini kelompok 1 sebelah sana ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke, sudah siap presentasi. Nanti kelas diwakili oleh 2 kelompok. Kelompok yang lain memperhatikan kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan, disampaikan, silakan disampaikan. Oke? Yang mewakili dari ini 2 kelompok. Kelompok lain memperhatikan kalau ada sesuatu yang ditanyakan tolong disampaikan. Dan tolong kalau ada temannya yang presentasi semuanya memperhatikan. Kita menghargai temannya yang presentasi. Oke, kita mulai. Halo. Hai. Halo. Coba kalau tepuk 1. Tepuk 1. Oke, sekarang presentasi saya mewakili dari kelompok. Sebentar ya, munculnya kelompok berapa ini nanti. Kelompok berapa ya kira-kira? Kelompok 5 dulu. Silakan Mas. Ya, silakan. Boleh berdua, boleh bertiga, kalau semuanya maju. Ya, silakan. Kami dari kelompok 5. Ketua wakil. Ini mengangkat masalah sampah yang berserakan di sekolah. Ayo yang lain perhatikan nanti boleh bertanya. Ayo. Kalau semacam ini itu menghargai temannya presentasi apa tidak? Menghargai. Cara menghargai bagaimana? Iya. Silakan, Ge. Silakan.
Betul. Semuanya sudah mendengarkan tadi apa isinya. Oke, terima kasih untuk kelompok 5, tepuk tangan untuk kelompok 5. Tadi ada yang mengangkat masalah tentang sampah, kelompok berapa saja yang mengangkat masalah tentang sampah? Kelompok 2, yang ini tentang apa? Tentang sampah juga. Yang ini juga sampah. Jadi ada 4 kelompok yang mengangkat masalah tentang sampah. Oke, tadi perhatikan. Menurut kelompok 5, untuk memecahkan masalah sampah yang berserakan di telah itu untuk yang dekomposisinya, yaitu 1. Ternyata masih banyak yang membuang sampah sembarangan. Yang kedua, tidak ada tempat sampah. Yang ketiga, tempat sampahnya penuh. Yang keempat, malas membuang sampah di tempat sampah. Itu dekomposisinya, memecah masalah menjadi masalah yang lebih kecil. Kemudian untuk polanya, ternyata setelah diamati polanya itu banyak sampah bekas makanan. Iya apa tidak? Sampah yang paling banyak sampah yang bekas makanan ya, jajan, bungkus jajan. Kemudian yang paling banyak muncul sampah itu ternyata saat istirahat. Betul. Saat istirahat sampahnya muncul banyak. Ya. Terus sampah yang paling banyak itu ternyata yang ada di dekat kantin. Iya, betul. Karena kalau makan biasanya di sana, kemudian habis makan dibuang gitu aja ya, sembarangan. Memang terjadi seperti itu. Oke. Terus informasi yang penting, abstraksi yang diambil oleh kelompok 5 itu banyaknya murid yang membuang sampah sembarangan, tempat sampahnya penuh atau kekurangan tempat sampah. Berarti di kantin itu kekurangan tempat sampah gitu tahu. Yang di dekat kantin ada tempat sampah atau tidak? Ada. Kecil. Oh, kecil katanya, berarti Kak Muhammad, oh besar. Nah, kemudian algoritmanya coba perhatikan. Ini saya ulang kembali untuk yang apa namanya dari kelompok 5. Algoritmanya sampai ini. Membuang sampah
Terima kasih. Tadi kelompok 1 mengambil masalah tentang kamar mandi yang sangat kotor dan bau kamar mandi yang sangat menyengat. Ini kreatif, semuanya tadi sampah ya. Ternyata dia mengambil tentang kamar mandi yang kotor. Nah, di dekomposisinya dia menuliskan bahwa mengapa kok kamar mandi itu kotor setelah buang air kecil tidak disiram. Apa itu menyebabkan kamar mandi kotor? Ya. Terus jarang dibersihkan. Pakai sepatu yang masih ada tanah masuk. Kan ada dari tanah ya masuk ke kamar mandi. Kemudian polanya di sini dia mengambil pola bahwa yang sering muncul itu memang kamar mandi yang jarang dibersihkan, kemudian jarang menyiram saat setelah buang air kecil atau air besar. Nah, abstraksinya dia menuliskan bahwa saat membuang air kecil itu tidak disiram dan alas kaki juga tidak dilepas. Nah, karena untuk algoritmanya, langkah-langkah untuk menetapkan solusinya, algoritmanya itu yang pertama yaitu sebelum masuk lepas sepatu. Ya. Kemudian kalau dilihat baknya, kalau memang airnya nggak ada diisi dulu karena salah satu sebab tadi juga karena airnya yang tidak ada. Kemudian kalau sudah siram air. Nah, mungkin saya bisa menambahi di sini tulis di depan kamar mandi diberi tulisan lepas alas kaki. Kan boleh. Jangan lepas kakinya, kalau kakinya dilepas maksudnya pakai apa? Itu tadi presentasi dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Adakah informasi baru yang kalian dapatkan kira-kira? Adakah tentang apa informasi baru? Tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan masalah sekitar kita bisa diselesaikan dengan cara berpikir apa tadi? Komputasi. Oke. Kemudian kesimpulan kita hari ini untuk menyelesaikan masalah sehari-hari kita bisa menggunakan cara berpikir komputasional. Yang tadi ada berapa? Ada 4, apa saja? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Sehingga nanti dengan berpikir komputasional kita terbiasa untuk berpikir secara terstruktur, gak ngawur. Ya. Kemudian logis dan kreatif yang akan lebih siap menghadapi tantangan di sekolah, di rumah maupun